perkenalkan, nama saya Umairah dengan NPM 2023860046. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang peluang. Materi hari ini yaitu pengertian peluang, pengertian permutasi, pengertian kombinasi, dan kejadian majemuk. Peluang dapat membantu kita dalam memprediksi sesuatu. Peluang adalah dasar dari ilmu statistika. Salah satu profesi yang erat kaitannya dengan keduanya adalah aktuaris. Nah, apa itu peluang? Peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Di sini ada rumus peluang. Rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya anggota dari kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah dadu dilemparkan satu kali. Dia dilemparkan satu kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bagian bilangan prima? Berarti yang ditanyakan yaitu berapa peluang muncul jumlah mata dadu. Oke, kita next. Jika kalian melemparkan dadu, yang kemungkinan keluar yaitu dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misal, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima di mata dadu ini yaitu ada 3. Yang mana saja? 2, 3, dan 5. Jadi, NA-nya yaitu 3. NS-nya itu yaitu banyaknya semua kemungkinan. Nah, ketika kalian melemparkan dadu, kemungkinan keluar yaitu ada 6. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjumlah 6, kita tulis 6. Lalu kita masuki dengan rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 3 per 6. Sama dengan 1 per 2. 1 per 2 ini yaitu jumlah peluang. Oke, kita next. Yaitu, apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Oke, kita garis bawahi, yaitu memperhatikan urutan. Oke, memperhatikan urutan. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan PNR atau NPR atau PN, R dengan R lebih kecil dari N. Ini adalah rumus dari permutasi. Oke, kita ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, bendahara, sekretaris dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon tersedia? Oke, kita langsung saja. Misal, 7 orang. Nih, 7 orang ini kita inisialkan menjadi A, B, C, D, E, F, G. Oke, dari 7 orang ini kita harus memilih 3 orang, yaitu ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Ada sekretaris. Oke, next. Oke, kita kembali ke awal. Kita harus memperhatikan urutan. Nah, kita harus memperhatikan urutan. A menjadi ketua, B menjadi sekretaris, C menjadi bendahara. Beda lagi ketika C menjadi ketua, B menjadi sekretaris, dan A menjadi bendahara. Kita langsung masuk ke rumus. Rumusnya yaitu PNR. N-nya itu kita masukkan banyaknya. Banyaknya itu yaitu 7 orang. 7 orang. Kita masukkan ke dalam sini. 7 orang. Lalu N-nya itu 3. Kenapa 3? Karena yang harus kita pilih yaitu 3. Ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Oke. 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan, kita turuni 7 faktorial per 7 dikurangi 3, 4. Oke, kita turuni lagi. 7 faktorialnya kita ubah menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Kenapa bisa 4? Ini dituruni ke sini. Oke, karena ini sama-sama 4, kita coret. 7 dikali 6 dikali 5, yaitu hasilnya 210. Oke, kita next. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Oke, kita garis bawahi. Tanpa memperhatikan urutan. Jadi, AB sama dengan BA. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan C yaitu kombinasi, N unsur, R unsur sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Ini adalah rumus dari kombinasi. Oke, kita next. Di sini ada sebuah soal,
yaitu sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, ini dia. Jawabannya yaitu ketika A jabat tangan dengan B, itu sama kejadiannya dengan B jabat tangan dengan A. Oke, bisa dipahami? Sama dengan dia jabat tangan AB sama dengan jabat tangan dengan BA. Next. C, kombinasi N unsurnya yaitu 10. Kenapa 10? Karena 10 orang. Di pertemuan itu ada 10 orang, lalu 2 orang yang berjabat tangan. 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, 10-nya kita turuni. 10 dikurang 2 yaitu 8. 8, 2-nya masih kita turuni. 8 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial kita ubah menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Kenapa ditulisnya cuma sampai 8? Karena di sini sudah ada angka 8. Lalu yang bawahnya kita turuni ke bawahnya juga. 8 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, karena 8 sama 8 kita coret sama. Nah, 2 faktorial ini kan sama aja kayak 2 dikali 1. 2 kita coret. Nah, 10 dikali 9 yaitu 45. Jadi, banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 jabat tangan. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada kejadian majemuk, terdiri dari kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, dan kejadian saling bebas. Yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan B tidak terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Contoh, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Jawabannya A sama dengan kejadian muncul dadu berjumlah 6 kurung kurawal dalam kurung 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, 5 dan 1. NA-nya itu sama dengan 5. Kejadian B, kejadian muncul dadu berjumlah 11. Ada 5,6, 5 dan 6, 6 dan 5. NB-nya sama dengan 2. NS sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. PA-nya itu berarti 5 per 36. PB-nya 2 per 36. Lalu ada A irisan B, itu PA ditambah PB sama dengan 5 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Contoh, 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Dan di sini ada tabelnya. Kejadian A itu kejadian muncul mata dadu merah yang lebih dari 4. Terus yang B, kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. NA sama dengan 12, NB sama dengan 6, NS sama dengan 36. Peluang A sama dengan 12 per 36, peluang B sama dengan 6 per 36. Lalu jadi 2 per 36. Peluang A dan B sama dengan 12 per 36 ditambah 6 per 36 dikurangi 2 per 36 sama dengan 16 per 36. Atau disederhanakan menjadi 4 per 9. Selanjutnya ada kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadiannya A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jawabannya, kejadian muncul mata dadu bilangan prima itu 2, 3, dan 5. NA-nya tuh 3, peluangnya tuh 3 per 6. B, kejadian muncul sisi angka pada koin, peluang B sama dengan 1 per 2. Lalu dikalikan, peluang A kali peluang B sama dengan berarti 3 per 6 kali 1 per 2. Jadi 3 per 12. Lalu ada peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi.
Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Contoh, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon laki-laki, ada 14 calon, 8 laki-laki, 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki tersebut merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki masuk ranking 10 besar. Jawabannya, kita buat tabel dulu. Untuk yang laki-laki masuk ranking berarti 5, tidak masuk rankingnya itu ada 3 orang, jumlahnya 8. Untuk perempuan yang masuk ranking itu ada 4, tidak masuk ranking ada 2, dan jumlahnya ada 6. Kejadian A yang terpilih masuk ranking 10 besar. B, kejadian yang terpilih laki-laki. NA sama dengan 9, NB sama dengan 8. N irisan B irisan A sama dengan 5. Lalu ada rumusnya, peluang B irisan A per peluang A sama dengan 5/14 per 9/14 sama dengan 5/14 kali 14/9 sama dengan 5/9. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.